Ketika melihat sosok kupu-kupu merah, Wang Lin segera menyadari satu hal, jika dia berada di sini, maka Qian Feng pasti tidak jauh dari tempat itu. Mata Wang Lin menyala saat ia menyebarkan akal ilahinya ke segala arah. Namun Qian Feng berada di tahap pertengahan transformasi jiwa, sehingga jika pria itu berniat menyembunyikan diri, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk menemukannya. Wang Lin menenangkan ekspresinya lalu menggenggam tangan sebagai salam kepada kupu-kupu merah. Dengan suara keras ia berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Suaranya bergema di sekitar gunung yang sunyi. Sosok merah yang berdiri di puncak gunung tampak dipenuhi kesepian dan kekosongan. Ia menatap Wang Lin dengan dalam sebelum tubuhnya menghilang dari tempat semula dan muncul kembali 1000 kaki di depan Wang Lin. Saat jarak mereka semakin dekat, Wang Lin melihat dengan jelas mata kupu-kupu merah. Yang ia lihat hanyalah kehampaan dan bayangan kematian. Wajah Wang Lin berubah sedikit suram ketika menyadari betapa jauh perubahan yang terjadi pada wanita itu. Wang Lin sebenarnya telah mendengar kabar tentang apa yang menimpa kupu-kupu merah sebelumnya. Ia bahkan pernah merasakan kehadirannya ketika bertarung melawan Qian Feng. Namun ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihatnya lagi secara langsung setelah pertempuran mereka dahulu. Kupu-kupu merah masih memiliki kecantikan yang sama seperti dahulu, tetapi Wang Lin tidak lagi melihat sosok putri langit yang bangga seperti dulu. Keangkuhan dan cahaya kejeniusannya seakan telah hilang. Di masa lalu, kupu-kupu merah adalah jenius terbesar dari negeri Xue Yue. Ia adalah putri surga yang diberkati, seseorang yang mencapai tahap akhir formasi jiwa hanya dalam waktu 100 tahun. Saat itu ia bahkan menganggap Wang Lin tidak lebih dari seekor semut. Pertemuan kecil mereka pada masa lalu akhirnya berubah menjadi pertempuran penentuan yang sengit. Meskipun demikian, di dalam hati Wang Lin selalu ada rasa hormat terhadapnya sebagai lawan yang kuat. Kini melihat lawan lamanya berubah menjadi seperti ini membuat Wang Lin menghela napas dalam hati. Ungkapan bahwa segala sesuatu tetap sama tetapi manusia berubah terasa sangat tepat. Wang Lin bahkan merasa lebih menghargai kupu-kupu merah yang dulu, sosok yang penuh kesombongan dan semangat bertarung. Hanya dengan menghadapi orang-orang seperti itulah ia dapat terus melangkah menuju puncak kultivasi. Menekan perasaan rumit di hatinya, Wang Lin menatap ke arah langit dan berseru keras agar Qian Feng keluar. Suaranya dipenuhi ketegasan. Namun kupu-kupu merah tetap berdiri di tempatnya tanpa reaksi berarti, menatap langit dengan mata kosong. Tak lama kemudian, suara Qian Feng terdengar dari kehampaan. Qian Feng mengatakan bahwa ia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Wang Lin hari itu. Ia menambahkan bahwa karena Wang Lin telah menemukan tempat ini, maka mereka akan bertemu lagi di Gunung Roh. Wang Lin segera berbalik dan melihat ke arah gunung yang jauh. Dari sana muncul kabut hitam yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju Gunung Roh. Mata Wang Lin menjadi dingin, tetapi ia tidak langsung mengejar. Qian Feng justru meninggalkan pesan lain, memerintahkan kupu-kupu merah untuk membunuh Wang Lin dan memberi mereka kesempatan untuk bertarung lagi. Begitu suara Qian Feng menghilang, kekosongan di mata kupu-kupu merah perlahan memudar. Niat bertarung yang kuat menggantikannya. Ia melangkah ke depan untuk menghalangi Wang Lin dan mengeluarkan pedang panjang berwarna merah. Aura kuat segera menyebar dari tubuhnya. Kekuatan itu tidak kalah dari Wang Lin dan bahkan mengandung energi spiritual celestial. Meskipun ia belum mencapai tahap transformasi jiwa, kekuatannya sudah sangat dekat dengan tahap itu. Dengan suara dingin, kupu-kupu merah memanggil nama Cheng Niu sambil mengunci pandangannya pada Wang Lin. Tanpa ragu, ia mengayunkan pedang merahnya dan melemparkannya seperti kilat ke arah kepala Wang Lin. Wang Lin mundur dan segera mengibaskan bendera pembatas untuk menciptakan perisai pembatas yang menahan serangan tersebut. Pertarungan pun pecah. Kupu-kupu merah mengenakan baju zirah es merah dan menggunakan cambuk Soul Laser, sementara Wang Lin memanggil tombak pembatas dan kemudian kapak raksasa milik klan setan raksasa. Di tengah pertempuran yang dahsyat, kupu-kupu merah tiba-tiba mengeluarkan mawar merah kristal dari mulutnya. Mawar itu mekar di udara, mengeluarkan asap merah yang membentuk sosok dirinya yang penuh kebanggaan seperti dahulu. Sosok itu menatap Wang Lin dan berkata dengan tegas agar ia segera bertindak. Sekitar 5000 km dari tempat Wang Lin dan kupu-kupu merah bertarung, Zhou Wutai masih terbang dengan kecepatan tinggi. Karena tingkat kultivasinya lebih rendah dari Wang Lin, ia masih tertinggal jauh di belakang. Saat pedang setengah bulan sebelumnya melintas di sampingnya, Zhou Wutai sangat terkejut. Sepanjang hidupnya ia belum pernah melihat sesuatu yang bergerak secepat itu. Ketika sedang terbang, Zhou Wutai tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Ia berbalik dan melihat ke belakang, lalu menyadari bahwa sebuah awan merah raksasa sedang mendekat dari kejauhan. Awan merah itu memenuhi langit seperti binatang purba yang sedang terbang. Cahaya merahnya bahkan membuat celah-celah di langit seolah menghilang. Zhou Wutai segera menjadi sangat hormat. Ketika awan merah melewatinya, sebuah suara kuno terdengar dari dalamnya dan mempersilakannya masuk. Zhou Wutai segera terbang ke dalam awan tersebut. Di dalamnya terdapat seorang lelaki tua berjubah merah yang sedang menatap ke kejauhan sementara awan merah terus bergerak dengan kecepatan luar biasa. Pria tua itu adalah Yun Kuezi. Ia datang ke makam Suzaku setelah Forsaken Immortal Clan menggunakan tengkorak leluhur mereka dan kekuatan Tato 12 Daun untuk menembus segel planet kultivasi kristal. Namun karena hanya menggunakan tengkorak leluhur, kekuatan yang mereka gunakan tidak sempurna. Yun Kuezi hanya bisa berada di dalam planet itu dalam waktu terbatas sebelum kekuatan misterius planet tersebut membunuhnya. Karena itulah Yun Kuezi tidak membuang waktu. Ia langsung menuju Gunung Roh di pusat makam Suzaku, tempat yang menjadi tujuan utamanya. Pada saat yang sama, Qian Feng juga sedang bergerak menuju Gunung Roh. Selain mereka berdua, beberapa anggota Forsaken Immortal Clan dan beberapa kultivator lain juga menuju tempat yang sama. Di puncak Gunung Roh sendiri telah berdiri seorang pria tua misterius. Matanya memancarkan cahaya merah darah, dan di bahunya duduk seekor monyet kecil dengan tatapan yang sama ganasnya. Di atas gunung itu terdapat sebuah pintu emas raksasa setinggi lebih dari 1000 kaki dengan celah besar di tengahnya. Pria tua itu hanya duduk berkultivasi sambil menunggu di depan pintu tersebut. Sementara itu, kembali ke medan pertempuran, mawar merah yang dikeluarkan kupu-kupu merah mengungkapkan secercah kesadarannya yang masih tersisa. Ia memohon kepada Wang Lin untuk membunuhnya karena hidup tanpa kehendaknya sendiri tidak layak dijalani. Wang Lin merasakan kesedihan yang sangat dalam dari kata-kata itu. Dengan perasaan berat ia akhirnya mengayunkan kapak raksasa dan melemparkannya ke arah kupu-kupu merah seperti meteor yang dikelilingi kilat. Kupu-kupu merah tidak menghindar atau melawan. Dengan senyum penuh kebanggaan ia menerima kematiannya. Kapak itu menembus tubuhnya, menghancurkan zirahnya dan mengubah tubuhnya menjadi kabut darah. Putri surga yang bangga itu akhirnya gugur, meninggalkan Soul Laser dan batu giok yang berisi rahasia tentang domain milik Qian Feng. Wang Lin diam-diam menyaksikan tubuh Red Butterfly tersebar menjadi ketiadaan. Setelah semuanya selesai, ia menghela napas pelan sebelum mendarat di tanah. Dengan lambaian tangan kanannya, kapak
yang sebelumnya terlempar kembali terbang menuju dirinya dan segera ia masukkan kembali ke dalam tas penyimpanannya. Kemudian ia mengangkat tangannya ke langit dan menangkap Soul Laser yang melayang di udara. Wang Lin memeriksanya dengan sangat hati-hati sebelum akhirnya memasukkan benda itu ke dalam tasnya juga. Di dalam Soul Laser masih terdapat untaian indera ilahi tingkat ascendant yang untuk sementara tidak bisa dihapus oleh Wang Lin. Namun selama benda itu berada di tangannya, ia yakin bahwa setelah semua urusan ini selesai, ia bisa menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa untuk menghancurkan sisa indera ilahi tersebut dan benar-benar menguasai Soul Laser. Setelah menyelesaikan semuanya, Wang Lin sekali lagi menatap tempat Red Butterfly menghilang. Ia hanya menggelengkan kepala, lalu melangkah maju dan tubuhnya menghilang dari tempat itu. Ia mulai bergerak cepat menuju Gunung Roh di kejauhan. Pada saat yang sama, awan merah milik Yun Kuezi melesat melintasi Gunung Roh dan tiba langsung di puncaknya. Ketika sampai, awan merah itu berubah menjadi tornado yang turun dengan ganas ke puncak gunung. Dari dalam pusaran itu, Yun Kuezi melangkah keluar dengan Zhou Wutai mengikuti di belakangnya dengan sikap hormat. Tatapan Yun Kuezi segera tertuju pada seorang pria tua yang duduk di puncak gunung dengan seekor monyet kecil di bahunya. Ia sempat mengernyit, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ekspresinya sedikit berubah. Yun Kuezi menatap pria tua itu dengan tajam lalu berkata bahwa ia ingin tahu kultivator mana yang datang dan mengapa tidak muncul dengan tubuh aslinya. Pria tua itu membuka matanya dan memandang santai ke arah Yun Kuezi, mengatakan bahwa mereka tidak saling mengenal sehingga tidak ada alasan baginya untuk datang dengan tubuh asli. Monyet kecil di bahu pria tua itu memekik ke arah Yun Kuezi dengan mata yang bersinar merah. Yun Kuezi tetap tenang saat memandang monyet itu, lalu ia tersenyum tipis dan menyadari bahwa makhluk itu hanyalah sebuah boneka. Mata pria tua itu sempat memerah ketika menatap Yun Kuezi, namun monyet di bahunya kembali memekik dan warna merah itu segera menghilang. Pria tua itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Molihai sebelum menutup mata dan kembali berkultivasi. Dalam hati, Yun Kuezi memperhatikan bahwa meskipun pria itu tampak berada pada tahap akhir transformasi jiwa, ada aura misterius yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa hanya kultivator tahap ascendant yang bisa merasakan hal tersebut, dan kemungkinan besar orang itu bukan berasal dari planet Suzaku. Setelah itu, Yun Kuezi mengalihkan pandangannya ke pintu raksasa yang berdiri di puncak Gunung Roh. Sepanjang perjalanan ke tempat ini ia merasa sangat terkejut, karena keadaan makam Suzaku sangat berbeda dari apa yang pernah dijelaskan oleh Suzaku sebelumnya. Bentuk-bentuk kehidupan yang muncul di luar makam jelas terbentuk oleh kekuatan misterius dari Crystal Cultivation Planet. Menurut ingatan Yun Kuezi, Suzaku sebelumnya mengatakan bahwa makhluk-makhluk itu hanya muncul di bagian dalam makam. Meskipun begitu, Gunung Roh tersebut masih sama seperti yang ia ingat. Pintu raksasa itu merupakan satu-satunya jalan menuju makam Suzaku pertama, tempat Crystal Cultivation Planet disimpan. Namun pintu tersebut tidak mungkin dibuka tanpa Heart of the Cultivation Planet. Jika ingin memasukinya, mereka hanya bisa menunggu hingga pintu itu hancur sampai tingkat tertentu. Saat Yun Kuezi terus mengamati pintu tersebut, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Ia menoleh ke arah kaki gunung seolah merasakan sesuatu, lalu kembali menatap pintu sambil menunggu perkembangan berikutnya.